Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Nahroni dengan nomor induk mahasiswa 0104220110, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 6. Sebelumnya yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah analisis wacana media yang terhormat Ibu Ade Kusumaning Tias, Esos, MSI, dan tak lupa yang saya hormati teman-teman seperjuangan dan juga para khalayak umum, publik semuanya yang menonton video ini. Sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan materi dalam pemenuhan tugas UAS atau ujian akhir semester pada semester 6 ini yang berkaitan dengan mata kuliah analisis wacana media, yang mana materi yang akan saya sampaikan ialah tentang analisis wacana kritis, pengertian isu-isu dalam analisis wacana kritis, tokoh-tokoh dan pandangannya. Pembuka. Yang pertama ada pembuka. Pembuka itu dalam hal ranah media biasa disebut dengan hook. Bahasa bukan hanya alat komunikasi tapi juga alat kekuasaan. Apakah semua ucapan yang kita dengar itu netral? Siapa yang menentukan makna dalam berita, politik atau media? Disinilah analisis wacana krisis atau yang biasa disingkat dengan AWK berperan mengungkap yang tersembunyi di balik kata. Awal mula dan konteks analisis wacana krisis. Analisis wacana kritis, awal mula dan konteks analisis wacana kritis. Analisis wacana kritis mulai berkembang pada akhir abad ke-20. Latar belakang kemunculannya terkritik terhadap linguistik formal yang hanya fokus pada struktur kalimat, kebutuhan untuk mengkaji peran bahasa dalam ketimpangan sosial dan ideologi. Maka lahirlah pendekatan yang menyatukan teks, kekuasaan, dan konteks sosial. Selain daripada itu, perlu juga kita ketahui pengertian daripada analisis wacana kritis ini. Pengertiannya ialah analisis wacana kritis atau AWK adalah pendekatan yang mengkaji bagaimana bahasa digunakan untuk membentuk, mempertahankan atau melawan kekuasaan dalam masyarakat. Dalam analisis wacana kritis, teks tidak netral. Bahasa menyimpan kepentingan konteks sosial sangat penting. Berikutnya, ciri-ciri analisis wacana kritis. Yang pertama, tidak netral, mengungkap ideologi tersembunyi. Berikutnya, bahasa, praktik sosial. Yang ketiga ada menggabungkan analisis teks dan konteks. Beda antara teks dan konteks. Teks adalah hal yang tertulis, sedangkan konteks adalah hal yang tersirat dalam artian tujuan daripada teks itu. Jadi konteks itu berhubungan dengan keadaan. Berikutnya adalah bertujuan menyadarkan masyarakat dari manipulasi narasi. Perlu juga kita ketahui isu-isu dalam analisis wacana krisis. Perlu juga kita ketahui isu-isu dalam analisis wacana kritis. Analisis wacana kritis sering digunakan untuk menganalisis isu-isu seperti kekuasaan dan politik bahasa, contoh pidato pejabat, kampanye politik, media, dan representasi. Contohnya framing berita terhadap kelompok tertentu. Framing juga perlu kita ketahui. Framing itu yang mana berarti adalah diambil dari kata frame yang berarti bingkai. Maka media seringkali menggunakan framing sesuai dengan konteks dan keinginan yang mereka ingin tuju. Ketika contoh ingin memperlihatkan suasana daerah yang sedang ramai, maka di frame tempat orang-orang yang sedang ramai. Padahal tidak semuanya ramai. Namun disitulah fungsi daripada frame. Kita ingin mengarahkan masyarakat ke arah mana? Ke arah yang lebih istilahnya menjadikan nilai daripada pujian atau menjadi kritik. Framing itu sangat berpengaruh. Contoh framing berita terhadap kelompok tertentu. Bahasa dan identitas, contohnya bahasa terhadap perempuan, kaum miskin, dan lain-lain. Ideologi tersembunyi dalam teks sehari-hari. Berikutnya iklan, buku pelajaran, slogan. Lalu juga kita ketahui tokoh-tokoh penting. Tentunya sangat banyak. Namun diantaranya ada Norman Firklog, pelopor analisis wacana kritis modern. Bahasa dalam artian praktik sosial yang dipengaruhi struktur kekuasaan, fokus pada struktur teks dan konteks institusional. Berikutnya adalah ada Theon Van Dijk, menggabungkan bahasa, kognisi, dan masyarakat, menjelaskan bagaimana pembaca menginternalisasi ideologi melalui teks. Berikutnya ada Michael Foucault, mengkaji wacana sebagai sistem pengetahuan dan kekuasaan, bertanya siapa yang boleh bicara, tentang apa, dan untuk siapa.
Berikutnya ada contoh praktik analisis wacana kritis. Contoh judul berita, polisi bubarkan demonstrasi anarkis. Analisis kata anarkis, framing daripada negatif. Yang tadi sudah saya jelaskan, framing adalah sebuah bingkai di mana media ingin membentuk opini publik, di mana contoh di sini polisi bubarkan demonstrasi anarkis. Maka daripada analisisnya kata anarkis memframing tentang hal negatif, polisi terlihat benar, demonstran buruk. Jadi poin utamanya ada dua dari kata polisi bubarkan demonstrasi anarkis. Kata kesimpulan dua katanya ya ialah polisi terlihat benar, demonstran terlihat buruk. Jadi framingnya negatif. Wacana mendukung narasi kekuasaan, analisis wacana kritis membantu kita melihat struktur makna dan kepentingan di balik kata. Berikutnya ada penegasan inti. Analisis wacana kritis adalah kesadaran literasi sosial. Bahasa bisa menjadi alat pembebasan atau alat penindasan. Analisis wacana kritis membuat kita tidak mudah percaya begitu saja pada narasi dominan. Setelah kita mengetahui apa saja tentang analisis wacana kritis, izinkan saya untuk menyimpulkan bahwasannya kesimpulannya adalah poin-poin pentingnya analisis wacana kritis: membaca teks secara kritis, membongkar kekuasaan dan ideologi dalam bahasa, menyadarkan publik dari wacana yang menyesatkan. Refleksinya adalah jangan hanya membaca apa yang tertulis, tapi bacalah juga siapa yang menulis. Kalau dalam hal dakwah ada makalah, ungzur maqala wala tandur man qala. Lihatlah apa yang dibicarakan, jangan melihat siapa yang membicarakannya. Jadi jangan hanya membaca apa yang tertulis, tapi bacalah juga siapa yang menulis. Jadilah pembaca dan pendengar yang kritis, karena siapa yang mengendalikan bahasa, dialah yang mengendalikan cerita. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Naroni. Salam berkarya, langkah berharga.